Anak-anak adalah warisan dari Tuhan. Mereka adalah berkat dari Tuhan. Mereka adalah masa depan untuk keluarga-keluarga kita, pemimpin-pemimpin gereja masa depan, pemimpin-pemimpin bangsa masa depan, dan juga pemimpin-pemimpin niaga masa depan. Kita perlu memandang mereka sebagai harta yang harus dirawat dan dijaga dengan baik. Kita harus mempersiapkan mereka untuk suatu masa depan yang penuh kasih, penghormatan, dan pengaguman bagi Allah dan penciptaannya. Inilah visi dan misi dari Cahaya Bangsa Classical School. Kami memiliki dua visi dan misi. Yang pertama adalah untuk menanamkan suatu wawasan atau pandangan dunia Kristiani di dalam kehidupan anak-anak. Tujuan kedua adalah untuk mendirikan sekolah teladan yang layak untuk dicontoh oleh sekolah-sekolah lain di Indonesia. Mengapa penting untuk menanamkan pandangan dunia Kristiani di dalam kehidupan anak-anak? Penelitian telah menunjukkan bahwa jika suatu pandangan dunia belum berakar kokoh sebelum seorang anak berusia 12 tahun, maka mereka akan terbuka untuk menggantikannya dengan yang lain pada tahun-tahun kemudian. Jika kita sebagai orang Kristen tekun menyediakan pendidikan dalam kerangka pandangan dunia Kristiani, anak-anak kita akan mempertahankan iman mereka dan membangun di atas kemajuan dari generasi-generasi sebelumnya, dan kita juga akan menabur ke dalam kehidupan orang non-Kristiani. Namun jika kita gagal menanamkan suatu pandangan dunia di dalam masyarakat sekitar, maka agama-agama dan filsafat-filsafat lain akan menyediakannya. Jika kita ingin mempersiapkan suatu bangsa untuk menerima Kristus, harus diawali dengan menabur benih ke dalam suatu generasi untuk jangka panjang. Pendidikan adalah salah satu sarana utama untuk mengimpartasikan suatu pandangan dunia. Tidak ada suatu sistem pendidikan yang tidak diwarnai oleh nilai-nilai tertentu. Tidak ada yang netral. Pendidikan selalu diberikan dalam konteks suatu sistem nilai. Memang terdapat beberapa pandangan dunia dari beberapa agama yang dapat disampaikan melalui pendidikan, dan juga terdapat beberapa pandangan dunia sekuler yang dapat menjadi filter informasi. Kebanyakan orang tidak malu akan pandangan dunia mereka. Kita pun tidak boleh malu akan pandangan dunia kita, dan dengan lapang dada harus memberitakan iman kita. Kami di Cahaya Bangsa menekankan pentingnya menimba potensi yang telah Allah berikan kepada setiap individu dan mengajar mereka untuk mempergunakan karunia-karunia dan panggilan yang telah Allah berikan kepada mereka untuk memperlebar kerajaan Allah di dunia. Inilah mental pengurus yang mau mempertanggungjawabkan diri. Sebagai orang-orang Kristiani, kita tidak boleh lalai mendidik anak-anak kita. Kita juga tidak boleh lalai melaksanakan amanat agung yang berarti menjadikan bangsa-bangsa murid Kristus. Jika kita tidak menanamkan pandangan dunia di tengah masyarakat sekitar, maka orang lain akan menanamkan pandangan dunia yang bertentangan. Sekolah kami dirintis pada tahun 2003 oleh beberapa orang tua yang berdedikasi tinggi. Mereka mulai dengan membuka suatu wadah untuk anak-anak homeschool. Kami mulai dengan 12 murid. Kami membayar seorang guru, dan selama beberapa bulan, orang tua yang lain telah mendapat kabar tentang sekolah kami. Mereka mengunjungi kami, suka sekali dengan kurikulum, suasana mengajarnya, dan mereka meminta kami untuk buka sekolah reguler. Kami membuka sekolah pada bulan Juli 2004 untuk English Camp dengan 40 murid. Selama 2 minggu berjalannya English Camp, 20 murid lain didaftarkan sebelum tahun akademis dimulai pada awal Agustus. Selama tahun 2004 sampai 2005, murid-murid sangat menikmati pelajarannya dan telah menunjukkan kemampuan yang sangat menonjol dalam sikap mereka terhadap hal belajar. Kemudian kami mulai mempromosikan sekolah untuk tahun akademis 2005-2006. Kami tambah semangat ketika kami melihat pertumbuhan sekolah di atas 100%, karena sekarang lebih dari 130 murid telah didaftarkan untuk tahun akademis baru. Misi kedua dari sekolah kami adalah untuk menyediakan suatu sekolah teladan yang layak dicontoh oleh sekolah-sekolah lain di Indonesia. Beberapa orang telah bertanya kepada kami, mengapa engkau menaruh uang, waktu, dan tenaga ke dalam sebuah sekolah? Bukankah ada sekolah Kristen lainnya? Memang terdapat beberapa sekolah Kristen lain di Bandung dan Indonesia.
tetapi biasanya mereka terjebak dalam pola yang sama yang terdapat dalam sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan swasta hampir selalu dibiayai oleh para investor yang mencari keuntungan atas investasi mereka. Pendidikan swasta, termasuk sekolah-sekolah Kristen, telah menjadi usaha untuk menghasilkan uang. Sekolah-sekolah negeri memberi upah di bawah upah minimum regional, dan mental kebanyakan guru jauh di bawah standar-standar dedikasi dan kepedulian yang diperlukan untuk mengembangkan anak-anak dalam proses pendidikan. Memang sangat mudah untuk mengkritik sistem pendidikan Indonesia, tetapi apa yang dibutuhkan oleh bangsa ini adalah teladan-teladan yang dapat dicontoh. Sekolah-sekolah teladan yang telah terbukti berhasil. Tidak semua orang mengerti pentingnya dan urgensinya untuk memperbaharui cara menyediakan pendidikan di bangsa ini. Tetapi ini merupakan krisis nasional. Kami di Cahaya Bangsa Classical School berkomitmen untuk mengajarkan anak-anak didik kami tentang pentingnya integritas, ketekunan, logika, dan cara berpikir yang rasional, keunggulan akademis, dan yang terutama, pentingnya untuk hidup untuk membawa kemuliaan kepada Allah. Berikut ini kami mempersembahkan apa yang dikatakan oleh beberapa orang tua, guru, staf administrasi, dan anak-anak didik tentang sekolah Cahaya Bangsa. Ketika saudara mendengar komentar-komentar mereka, saudara perlu ingat bahwa komentar mereka adalah unik, hal-hal yang jarang terdengar dari orang-orang tua, guru, dan anak-anak didik. Visi kami adalah memperlengkapi anak-anak untuk menjadi pemimpin bangsa yang cerdas dan berkarakter ilahi, yang juga mampu berdampak secara positif di bangsa dan negara Indonesia. Saya senang mengajar di sini karena sekolah ini punya visi untuk membentuk anak-anak yang berkarakter ilahi. Saya tahu pasti visi dari Cahaya Bangsa sendiri itu adalah untuk membentuk karakter anak-anak supaya mereka bisa benar-benar menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di sini kami sama-sama mengejar satu mimpi bahwa kami sedang membangun, kami sedang menciptakan fondasi yang baik untuk setiap anak-anak supaya mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang punya karakter yang baik untuk bangsa ini. Moto dari sekolah kami adalah Learning for a Lifetime. Kita mengajarkan mereka bagaimana bisa belajar secara mandiri dan menyukai belajar sepanjang hidup mereka. Tapi di sini Anda boleh lihat sendiri bahwa semua anak-anak senang. Mereka belajar dengan penuh semangat dan gembira. Jadi mereka itu semangat, setiap mau berangkat sekolah mereka tuh excited sekali, semangat sekali. Saya ingin anak saya bisa belajar tanpa merasa tertekan. Dia menekankan pada kesukaan anak untuk belajar. Jadi di proses belajar itu anak-anak bisa enjoy, sehingga pada akhirnya mereka tuh nanti waktu udah besar mereka akan senang untuk belajar tanpa paksaan dari siapapun juga. Dampaknya buat Daniel, sekarang dia itu sangat senang untuk belajar. Saya lihat anak-anaknya sangat senang berada di sini. Saya melihat guru-gurunya juga menikmati. Ya, yang terutama saya lihat anak-anak enjoy ya di sekolah ini. Mereka senang. Dia tuh kalau mau sekolah ya, dia mau berangkat lebih cepat dari jam dia masuk. Dan kalau pulang dijemput, dia nggak mau pulang cepat-cepat gitu. Kurikulum di Cahaya Bangsa itu membuat anak-anak itu lebih berkreasi, berkreativitasnya tinggi, penuh inovatif, merasa tidak tertekan dalam belajar. Dalam cara mengajar saya juga di sini senang juga karena mereka itu sangat kritis anak-anaknya ya. Misalkan mereka ada suatu hal yang nggak tahu, mereka langsung angkat tangan, interaktif sekali gitu ya. Nah, classical curriculum itu mengembalikan Bible ke dalam sekolah. Sudah mulai berani ngomong dan mengerti maksud kalau misalnya papanya, ayahnya berbicara bahasa Inggris, sudah mulai berani dia itu membalasnya. Tapi selama beberapa tahun itu dia nggak pernah balas saya ngomong bahasa Inggris. Dia selalu bilang nggak bisa. Tapi kemudian nggak nyampe seminggu dari dia sekolah di Cahaya Bangsa ini, tiba-tiba dia udah mulai bicara sendiri bahasa Inggris. Saya sampai kaget. Bahasa Inggrisnya sangat berkembang. Bahkan saya harus belajar beberapa kata yang dia udah tahu dan saya tidak tahu. Apalagi bahasanya sendiri itu bukan bahasa ibu mereka. Tapi mereka begitu senang, mereka menyenangi membaca, dan akhirnya mereka jadi nggak malas untuk sekolah gitu, Mas.
waktu kecil anak saya tuh termasuk anak yang keras gitu ya, agak bandel juga, dan kemudian makin besar mulai sekolah dia berubah sampai teman saya sangat tertarik. Saya bisa melihat betapa Tuhan bekerja pada diri anak-anak ini, karena seperti saat ini semester kedua kita bisa melihat anak-anak yang tadinya sudah dicap nakal di sekolah lain, mereka di sini bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Karena saya lihat anak-anak di sini itu berbeda sekali dengan anak-anak sekolah biasa. Nggak ada yang saya dengar kasar gitu ya. Mereka selalu sopan sekali gitu loh. Guru-guru juga teman sekerja yang baik gitu. Jadi satu dengan yang lain tidak saling sendiri-sendiri, tapi benar-benar saling membantu. Kalau ada yang kurang, dibantu dengan yang lain. Bekerja sama dengan mereka membuat saya benar-benar harus terus memacu diri saya sendiri supaya bisa berbuat yang lebih baik lagi setiap hari dan memberikan yang terbaik buat Tuhan.